Halo semua, selamat datang di channel One More Piece. Sesuai judul video kali ini, kita akan bahas teori-teori dari fan One Piece yang jadi kenyataan. Ngomongin One Piece, pasti nggak akan lepas dari teori-teori liar para penggemarnya di seluruh dunia kan? Nah, di sini gue udah ngumpulin 5 teori yang bener-bener jadi kenyataan di Ark Elbaf atau negeri para raksasa. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Teori yang pertama, Saul itu masih hidup dan warisan Pulau Ohara masih ada. Seperti yang kita tahu, Saul adalah salah satu orang yang paling penting bagi Nico Robin. Ia adalah admiral yang melawan pemerintah demi melindungi para ilmuwan di Pulau Ohara, yang pada akhirnya ia dieksekusi oleh Aokiji karena pengkhianatannya itu. Namun karena ia adalah salah satu penyandang Namadi yang penting, dan ditambah juga kalau Aokiji itu merupakan sahabatnya, banyak orang yang yakin kalau ia masih hidup. Sebenarnya pada arc Egghead sebelumnya, Dr. Vegapunk itu udah ngasih bocoran ke Nico Robin kalau Saul masih hidup. Tapi Saul sendiri baru benar-benar muncul di chapter 1133, yang dimana pertemuan Saul dan Robin itu menjadi salah satu momen paling mengharukan yang mengawali arc Elbaf. Tidak hanya Saul, para penggemar sempat berpikir kalau warisan dari Pulau Ohara tentang Void Century yang dihancurkan pemerintah dalam Buster Call juga masih ada. Dan sekali lagi teori itu benar-benar menjadi kenyataan. Semua buku dan salinan dari perpustakaan Ohara berhasil diselamatkan oleh Saul dan dibawa ke Elbaf. Teori berikutnya adalah teori di mana Shanks adalah orang yang menangkap Loki. Loki sendiri pertama kali diperlihatkan itu di manga One Piece dengan keadaannya yang lagi dirantai di bawah pohon Yggdrasil. Di situ dijelaskan juga kalau Loki itu dihukum karena membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raja Harald, dan mengamuk di Elbaf. Dari informasi itu akhirnya muncul teori baru yang mengatakan kalau Shanks adalah orang yang akhirnya menangkap Loki. Soalnya ia punya kedekatan dengan bangsa Elbaf. Yang pada akhirnya teori itu dikonfirmasi dalam One Piece chapter 1136. Dalam chapter itu diperlihatkan Luffy dengan Hajrudin yang sedang berbicara dan para raksasa yang membahas kejahatan Loki pada masa lalu. Hajrudin juga mengungkapkan fakta bahwa Shanks adalah orang yang berhasil menangkap Loki saat ia mengamuk di lautan 6 tahun lalu. 3. Teori Shanks adalah Celestial Dragon dan anak Vigarland Garling. Teori ini sendiri merupakan teori yang sudah cukup lama dan sangat populer di kalangan nakama. Teori ini diperkuat oleh buklet spesial dari film One Piece Film Red tahun 2022. Dari situ dikonfirmasi kalau Shanks ditemukan dalam peti harta karun oleh Goldie Roger saat insiden God Valley. Nah, akhirnya setelah sekian lama, dalam One Piece chapter 1137 dan 1138, teori yang sering jadi perdebatan ini pun dikonfirmasi oleh Oda sendiri. Gak hanya terungkap kalau ia adalah anak Vigarland Garling, Shanks juga ternyata memiliki saudara kembar yang bernama Vigarland Shamrock. Teori keempat yaitu teori kalau Shanks memiliki saudara kembar yang bekerja untuk Gorosei. Pada arc Reverie, kita diperlihatkan dengan seseorang yang mirip dengan Shanks dan sedang berbicara dengan Gorosei. Hal ini tuh langsung membuat para fans berteori kalau Shanks adalah kaki tangan Gorosei. Teori lainnya bilang kalau Shanks punya kembaran di dalam pemerintahan, dan pada akhirnya teori kedua yang jadi kenyataan. Shanks punya saudara kembar yang terungkap pada One Piece chapter 1138 saat Shamrock ditanya Loki kenapa dia sangat mirip dengan Shanks. Shamrock mengatakan kalau Shanks itu saudara kembarnya yang terpisah sejak kecil. Ia juga mengatakan kalau Shanks pernah kembali ke Marijo, tetapi Shanks akhirnya memilih jadi bajak laut. Munculnya Shamrock ini jadi tanda berakhirnya perdebatan panas yang terjadi beberapa tahun terakhir. Ini juga sekaligus mematahkan kecurigaan kita semua tentang Shanks yang beraliansi dengan pemerintah dunia. Teori terakhir atau teori kelima yaitu teori di mana God Knight akan menjadi musuh pada arc Elbaf. Saat pertama kali disebut oleh Dragon pada chapter 1083, God Knight menjadi salah satu faksi antagonis yang diperkirakan akan jadi lawan bajak laut topi jerami kelak. Karena itu ada banyak fans yang berteori kalau God Knight bakal jadi lawan di Elbaf. Dan benar aja, di chapter 1134, dua anggota God Knight, Shamrock dan Gunko, muncul di Elbaf dengan sesuatu yang kelihatan mirip seperti teleportasi.
Mereka berdua itu ditugaskan buat ngerekrut Loki. Tapi Loki sendiri nggak bisa diajak kooperatif, yang akhirnya bikin Shamrock memutuskan untuk mengacau di Elbaf. Pada chapter 1137, mereka bahkan meminta satu anggota lainnya untuk datang. Para penggemar One Piece sendiri, atau bisa kita bilang nakama, benar-benar jeli kalau menganalisis setiap karakter dan cerita yang dibawakan oleh Oda Sensei, yang dibuktikan dengan ada banyak teori nakama yang jadi kenyataan. Itu juga jadi salah satu hal yang membuktikan kalau One Piece emang jadi salah satu anime yang sangat dicintai meski udah 20 tahun berjalan. Dan itulah beberapa teori nakama yang jadi kenyataan di arc saat ini. Kalau kalian punya teori lain atau ada teori di arc Elbaf yang enggak gue sebutkan tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa.